Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Majid Amanullah Kusmadi dari kelas Kewarganegaraan LM6F ingin membahas seputar amandemen UUD 1945. Mungkin saya di sini akan membahas kesan ataupun pendapat mengenai amandemen UUD 1945. Secara umum, amandemen UUD 1945 itu merupakan penyempurnaan atau modernisasi di dalam pasal-pasal itu sendiri untuk apa ya, untuk istilahnya untuk berkembang, untuk penyesuaian terhadap tidak hanya untuk konstitusi, tapi juga untuk warga negara Indonesia. Amandemen UUD 1945 itu mengalami 4 kali perubahan yang terjadi seawal-awal pada tahun 1999 pada zamannya Soeharto itu juga lagi intek-inteknya mengalami masa reformasi 98 ya. Amandemen terjadi 4 kali. Perubahan amandemen UUD 1945 pertama kali dilakukan dalam sidang umum MPR itu pada bulan Oktober 1999. Dilanjut UUD 1945 amandemennya. Yang kedua ditetapkan pada sidang tahunan MPR pada Agustus 2000. Amandemen UUD 1945 ketiga dilakukan oleh MPR kembali pada tahun November tahun 2001. Yang terakhir, yang keempat, dilakukan oleh MPR lagi dalam sidang tahunan pada Agustus 2002. Eh, Pasal apa saja sih? Mungkin saya akan menyebutkan beberapa pasal, tapi ya ini walaupun banyak, mungkin saya akan menyebutkan beberapa pasal, yaitu pasal 5 ayat 1, pasal 7, pasal 9 ayat 1 dan 2, pasal 13 dan pasal 13 ayat 2 dan 3, pasal 14 ayat 1, pasal 14 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 2 dan 3, pasal 20 ayat 1 sampai 4 dan pasal 21. Itu pun pasal-pasal yang saya sebutkan merupakan pasal yang terkena amandemen pada tahun pertamanya atau pada pembahasan pertamanya ya. Itu juga lumayan banyak. Menurut saya amandemen UUD 1945 itu eh, untuk tahun-tahun dulu mungkin ada kepentingan yang genting lah terhadap rakyatnya atau terhadap zamannya, apalagi zaman Orde Lama ke Orde Baru maupun pergerakan ke reformasi itu butuh penyesuaian terutama pada amandemen UUD 1945 itu sendiri. Nah, yang saya di layar ini, amandemen UUD 1945 merupakan salah satu tuntutan reformasi. Jelas, karena pada zaman Soeharto juga apa ya, melakukan gebrakan terhadap pasal-pasal yaitu pada amandemen UUD 1945. Jadi eh, banyaknya gebrakan, banyaknya gerakan baru dari pasal UUD 1945 dan itu juga terjadi pada zamannya juga Soeharto sampai ada eh, peraturan hmm, presiden itu bisa menjabat selama puluhan tahun kalau nggak salah itu untuk eh, skala presiden lah istilahnya. Kalau menurut saya pada saat itu pro-nya eh, memiliki kepentingan yang cukup signifikan terhadap negara Indonesia setelah bergeraknya Orde Lama ke Orde Baru dan sampai ke reformasi ataupun mungkin sampai sekarang itu merupakan atau pergerakan yang istilahnya penting lah untuk warga negara Indonesia atau buat negara Indonesia sendiri. Namun adanya isu-isu terkait amandemen kembali terhadap UUD 1945 eh, mungkin apa yang harus diubah kembali gitu, apa yang harus di penyesuaian lagi terhadap eh,
terhadap pasal-pasalnya gitu. Sedangkan banyak pasal-pasal mungkin pasal-pasal selain amandemen UUD ini yang menuai pro kontra ataupun menuai kritikan atau menuai reaksi yang cukup masif gitu terhadap pasal-pasal atau pasal-pasal UU mungkin cipta kerja atau UU yang lain gitu. Sedangkan amandemen UUD 1945 ini merupakan menurut saya merupakan eh, apa ya, salah satu akar yang penting lah gitu, akar yang penting dari eh, undang-undang itu sendiri. Jadi kalau misalnya pun ada gerakan mengamandemen UUD 1945 kembali, mungkin menurut saya sedikit apa ya, sedikit mengutamakan kepentingan pribadi lah. Makanya sampai sekarang itu mungkin ada istilah atau mungkin ada pendapat atau kritik ya amandemen itu bagaikan jual beli terhadap kepentingan konstitusi itu sendiri. Jadi ya mereka yang di atas gitu mungkin MPR ataupun DPR ataupun ya yang mengelola UUD itu sendiri kan. Majelis Pemusyawaratan yang mengolah amandemen ya mau hanya memakai kepentingan pribadi atau memakai kepentingan atas konstitusinya untuk menggerakkan amandemen UUD 1945 ini. Jadi untuk saya salah satu sisinya pro karena melihat perkembangan negara Indonesia yang cukup signifikan walaupun banyak juga pro kontranya pada saat itu, apalagi pada saat beralihnya ke masa reformasi, tapi juga ya menimbulkan pasal-pasal ataupun ayat yang istilahnya make sense atau makin diterima lah oleh masyarakat sekarang. Mungkin kontranya maupun UU yang lain ataupun amandemen kembali menurut saya itu apa ya, sesuatu yang dilebih-lebihkan lah secara hukum, secara eh, apa ya, secara peraturan. Mungkin pendapat saya seperti itu ataupun kesan terhadap amandemen UUD 1945 dari pribadi saya seperti itu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.